Jujur saja, ku tak mampu. Oke, kita fokus. Sebenarnya saya tidak terlalu kaget ketika membaca berita yang berseliweran di layar gawai saya ini bahwa ada kelompok relawan, sebut saja relawan Ganjar Pranowo Mania atau GP Mania, bubar. Nah, hal tersebut langsung disampaikan oleh ketua umumnya, yakni Immanuel Ebenezer, yang mengatakan bahwa Ganjar Pranowo bukanlah sosok yang pantas untuk menjadi Presiden Republik Indonesia menggantikan Joko Widodo. Ia menambahkan hingga 2 tahun terbentuknya relawan ini, belum ada gagasan orisinal yang ditemukan dari sosok Ganjar Pranowo yang saat ini masih mengemban tugas sebagai Gubernur Jawa Tengah. Pertanyaannya, mana ada tokoh-tokoh yang menampilkan gagasan-gagasan orisinalnya? Oke, lanjut. Dalam alam demokrasi, sekumpulan orang yang menghimpun diri dalam sebuah kelompok adalah sebuah keniscayaan. Dan hal tersebut juga dijamin oleh dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan jelang pemilu 2024 yang menyisakan kurang dari 1 tahun ini, sudah begitu banyak sebenarnya kelompok-kelompok relawan yang terbentuk dan memiliki tujuan yang berbeda-beda pula. Misal sebut saja Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau ANIS, yang merupakan kelompok pendukung Anies Baswedan. Ada lagi Barisan Relawan Erlangga atau Baralangga, kelompok pendukung Ketua Umum Golkar yakni Erlangga Hartarto. Juga ada Dewan Kolonel yang sempat hadir untuk mendukung Puan Maharani sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Nah, kalau kita bicara soal relawan, maka kata relawan ini memiliki arti orang yang tanpa dibayar menyediakan waktunya untuk mencapai tujuan organisasi dengan tanggung jawab yang besar atau terbatas, tanpa atau dengan sedikit latihan khusus, tetapi dapat pula dengan sedikit latihan yang sangat intensif dalam bidang tertentu untuk bekerja sukarela membantu tenaga profesional. Kemudian merujuk ke definisi lain, relawan merupakan orang-orang yang tidak memiliki kewajiban menolong suatu pihak tetapi memiliki dorongan untuk berkontribusi nyata dalam suatu kegiatan dan berkomitmen untuk terlibat dalam kegiatan yang membutuhkan kerelaan guna mengorbankan apa-apa yang ia miliki berupa waktu, tenaga, pikiran, serta materi yang akan diberikan kepada orang lain. Jadi keberadaan relawan sendiri biasanya hadir di tengah-tengah situasi dan keadaan sulit seperti bencana alam. Tapi relawan bencana alam berbeda 180 derajat dengan relawan politik. Jadi sudah sangat wajar ketika ada bencana alam di berbagai wilayah Indonesia, masyarakat Indonesia berbondong-bondong untuk saling membantu meringankan beban saudara yang tertimpa bencana. Itu relawan. Mereka bisa berkontribusi lewat tenaga, bahkan lewat harta mereka yang dimiliki, tanpa dikomando. Apalagi mengharapkan imbalan. Enggak lah, saya pikir relawan-relawan kemanusiaan di Indonesia itu masih belum sampai kepikiran ke sana. Tapi kemudian bagaimana dengan kelompok-kelompok relawan dalam dunia politik? Apakah mereka bergerak berdasarkan atas kerelaan mereka saja? Atau justru ada hal-hal yang ingin dicari, ingin dituju? Sejatinya saya meragukan keberadaan kelompok-kelompok relawan dalam dunia politik ya. Kalau Peter Merkel bilang dalam bukunya Miriam Budiarjo, bahwa politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan. Namun di sisi lain, Peter Merkel juga menyebutkan bahwa politik dalam bentuk yang paling buruk adalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri. Atau secara singkat dapat kita bahasakan sebagai politik adalah perebutan kuasa, tahta, dan harta. Barangkali berangkat dari definisi itu, jadi tidak hanya politisi yang berlomba-lomba untuk merebut kuasa, harta, dan tahta, tetapi juga para relawan politik tersebut, atau saya menyebutnya politisi berbaju relawan. Nah, pertanyaannya kan kenapa saya menyebutkan bahwa relawan-relawan politik ini adalah politisi berbaju relawan? Sangat sederhana, karena mereka hanya hadir saat jelang perhelatan pemilihan umum. Sisanya mereka kemana? Kan nggak tahu kita. Kemudian keraguan saya menguat setelah membaca data bahwa
tidak sedikit relawan-relawan yang ketika tokoh dukungannya memenangkan kontestasi, mereka mendapatkan posisi jabatan enak untuk dinikmati. Setidaknya ada 6 nama yang berhasil menduduki posisi-posisi empuk saja. Siapa saja mereka? Mereka ada Fadjrul Rahman misalnya, pendukung Jokowi sejak tahun 2024, pernah menjadi staf khusus Presiden dan komisaris PT Wijaya Karya Tbk atau WIKA, dan kini sempat menjadi jubir Presiden juga, dan kini menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Kazakhstan merangkap Republik Tajikistan. Ada Andi Gani Nenawea, Ketua Umum Relawan Buruh Sahabat Jokowi, berhasil duduk sebagai komisaris utama dan independen di PT PP Tbk. Kemudian ada Ulin Niam Yusron, penggiat media sosial, pendukung Jokowi, duduk sebagai komisaris ITDC. Kemudian ada Eko Sulistyo, tim relawan Jokowi, duduk sebagai komisaris PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN. Ada Diah Kartikarini, Jokowi Advance Social Media Volunteer, sebagai komisaris independen Jasara Harja, dan Kristia Budianto, influencer Jokowi, pemilik akun Twitter @kangdedi78, berhasil duduk sebagai komisaris independen PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI. Kalau dipikir-pikir, BUMN itu semuanya grade A ya, dan kita bisa bayangkan berapa sih penghasilan mereka. Nah, kemudian untuk apa publik harus menanggapi secara serius bubarnya relawan GP Mania besutan Immanuel Ebenezer ini? Bisa saja alasan yang diungkapkan oleh Immanuel Ebenezer yang sudah saya ungkap tadi di awal, dia adalah alasan semu untuk menutupi alasan-alasan sesungguhnya. Misalnya belum ada kepastian nih bahwa Ganjar Pranowo akan melaju sebagai calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Bisa saja menjadi salah satu faktornya. Karena meskipun kemarin dalam HUT PDIP ke-50, Ibu Megawati selaku Ketua Umum sudah mengumumkan bahwa calon presiden yang akan diusung oleh PDIP adalah kader sendiri, tapi kan belum ada garansi bahwa Ganjar Pranowo lah yang akan mendapatkan tiket tersebut. Bahkan belakangan ini ada 5 nama nih yang digadang-gadang akan menjadi capres yang diusung oleh PDIP melaju ke kontestasi Pilpres 2024. Siapa saja dia? Pertama tentu saja Tuan Putri Puan Maharani. Yang kedua, ada Ganjar Pranowo yang mendapatkan elektabilitas yang selalu tinggi, 3 besar selalu. Kemudian ada Budiman Sujatmiko. Kemudian ada Azwar Anas, dan terakhir ada Tri Risma Maharani. Tentu jalan mendapatkan tiket capres bagi Ganjar Pranowo masih terbilang jauh. Apalagi pesaingnya ini adalah orang-orang yang punya track record yang bagus juga. Nah, lahir hingga bubar kelompok-kelompok relawan pendukung tokoh-tokoh potensial jelang perhelatan politik adalah bagian dari demokrasi Indonesia yang tidak bisa dihindarkan. Hal tersebut jadi ajang menuangkan ekspresi kesukaan dan dukungan terhadap tokoh-tokoh yang mereka dukung. Namun patut diingat bahwa kelompok-kelompok relawan ini hadir untuk sebuah tujuan, tidak hanya untuk mencapai tujuan kelompoknya, tapi juga ada tujuan pribadi masing-masing dari mereka. Bahkan, kalau kita bicara soal relawan GP Mania, setelah bubar kelompok ini, mereka langsung merapat ke salah satu figur yang kuat juga, yakni Prabowo Subianto, dengan membentuk relawan Prabowo 08, dengan harapan Prabowo bisa menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8. Alasannya apa? Karena loyalitasnya. Nah, apakah itu adalah sebuah gagasan? Kan tentu tidak. Dan bagaimana menurut kalian soal lahir dan hingga bubarnya relawan-relawan atau kelompok-kelompok relawan politik ini? Silakan tulis di kolom komentar.